Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Sabaris Imunologi ya. Kali ini kita akan membahas mengenai transfusi dan vaksinasi ya. Pertanyaan utamanya itu apakah ada jeda? Apakah harus dijeda antara transfusi dan vaksinasi ya? Nah, yang pertama nanti isi pembahasannya itu adalah eh, tes penapisan atau screening sebelum vaksinasi ya, kemudian produk darah dan antibodi, dasar teori yang mendasarinya, kemudian jenis-jenis vaksin yang tidak berinteraksi dengan transfusi ya, kemudian transfusi dan vaksin yang mengandung measles dan varicella, kemudian kita bicarakan mengenai hasil penelitian yang terbaru. Kita mulai dulu dengan tes screening sebelum vaksinasi ya. Jadi kalau kita vaksinasi sebenarnya kan ada screeningnya dulu tuh. Ya ini yang saya contohkan adalah yang untuk dewasa ya. Nah banyak checklist atau uji penapisan yang harus dicentangi gitu ya. Kira-kira apa saja itu ada banyak ya. Nah kita coba kita lihat yang di nomor 9 ya. Di nomor 9 itu dalam waktu setahun ini apakah pernah menerima transfusi darah gitu ya atau produk darah gitu. Nah, ini ditanyakan kan mesti ada maksudnya ya. Nah, kenapa begitu? Nah, kita lihat. Ya, ternyata sebenarnya produk darah kita itu ya, di dalam darah kita itu kan mengandung berbagai jenis antibodi ya. Antibodi terhadap siapa? Terhadap berbagai macam patogen yang ada di populasi kita. Ya. Semakin dewasa seseorang, maka risiko mengandung antibodi yang banyak terhadap berbagai macam patogen juga semakin tinggi gitu ya, semakin banyak aktivitasnya juga sedemikian gitu ya. Nah, dikhawatirkan ya antibodi yang sudah ada sebelumnya di dalam tubuh pasien itu akan mengganggu respon imun terhadap vaksinasi yang diberikan ya jika rentang waktunya itu berdekatan dengan transfusi. Jadi kalau di dalam darah itu sudah ada antibodinya, kemudian darah itu ditransfusikan pada seseorang, kemudian seseorang yang tadi mengalami transfusi itu divaksinasi, maka ada risiko bahwa antibodinya itu yang sudah ada di dalam darah yang ditransfusikan tadi akan mengganggu respon imun terhadap vaksinasi. Nah, dasar teorinya seperti apa? Nah, dasar teorinya ini contohnya ya. Contohnya ini kalau ada seseorang yang hamil, ya, kemudian punya anak, ya. Nah, sebenarnya kan dari darah ibu itu kan bisa memberikan antibodi kepada janin melalui plasenta, ya kan? Nah, kalau dia itu divaksin, misalnya lewat mulut, misalnya, nah ini coba kita lihat, ini kan yang dari plasenta ini kan berarti yang dari darah ibu ini kan IgG dari darah ibu berada di dalam sirkulasi darah bayi. Nah, kita lihat warnanya merah ini ya. Kalau dia diberi virus hidup, misalnya rotavirus, ya, kemudian, nah dia itu bisa antibodi ini bisa menangkap vaksin yang diberikan. Nah, kalau dia ditangkap bagaimana? Ya, virus yang diberikan tadi, vaksin yang diberikan tadi tidak bisa masuk ke dalam tubuh kita, dalam layar patch, ya, sehingga tidak menimbulkan respon imun. Atau setidaknya eh, tidak semua virus yang diberikan, vaksin yang diberikan itu bisa masuk ke dalam sistem tubuh kita sehingga direspon oleh sistem imun. Ya. Yang kedua, kalau sudah terjadi ikatan begini, ya, ini kan antibodi netralisasi ya. Nah, kalau dia berikatan begini antara vaksin virus divaksin dengan antibodi, kemudian dia ditangkap oleh makrofag, maka ini bisa jadi dilenyapkan atau dieradikasi. Sehingga apa? Sehingga tidak bisa menimbulkan respon imun, gitu ya. Nah, yang ketiga, kalau tadi ada ikatan antara virus, dalam hal ini virus yang berada di vaksin ya, dengan antibodi yang sudah ada dalam darah, gitu, maka dia bisa
berikatan nih bagian yang kakinya ini, kalau tangannya kan berikatan dengan virusnya ya, vaksinnya ya. Tapi kakinya kan bisa berikatan dengan, nah ini FC reseptor 2 beta ya. FC reseptor 2 B ini, kalau dia nanti berikatan begini dengan BCR juga, lah ini sel B-nya malah nggak aktif gitu ya. Nah, yang keempat, ya ini juga menghambat penempelan atau eh, penyajian antigen oleh sel folikuler dendritik sel gitu ya, sehingga dari sini dapat diketahui bahwa ada resiko antibodi yang spesifik yang sifatnya netralisasi terhadap sebuah patogen yang sudah ada dalam darah itu berisiko untuk mengganggu vaksinasi yang diberikan ya. Ini dasar teori yang pertama. Dasar teori yang kedua, ternyata eh, tidak semua antibodi itu kan netralisasi ya. Ada antibodi yang non netralisasi. Nah, ini contohnya adalah pada percobaan yang dilakukan terhadap mencit yang diimunisasi dengan Plasmodium ueli ya. Nah, ternyata kalau tikus yang sudah ada non netralisasi antibodi ya, sudah ada non netralisasi antibodi itu nih, maka ketika dia divaksin dengan Cryptosporidium dari Plasmodium ueli, maka dia akan menghambat efek efikasi dari vaksin. Ya, ini dasar teori yang kedua. Jadi baik antibodi netralisasi maupun antibodi yang non netralisasi itu ada potensi untuk mengganggu respon dari vaksin atau efikasi vaksin. Ya, pertanyaannya apakah semua begitu? Ya, ternyata tidak, gitu ya. Nah, ternyata tidak ya, karena nanti kita bicarakan ya, ini ya tidak semua non netralitas antibodi berpengaruh negatif terhadap vaksinasi. Kita bicarakan nanti ya. Nah, ini jenis vaksin yang tidak berinteraksi dengan transfusi. Jadi ini eh, tadi ya antibodinya itu baik netralisasi maupun non netralisasi itu nggak berpengaruh terhadap atau tidak terlalu berpengaruh terhadap vaksinasi ya. Jadi transfusi maupun vaksinasi itu bisa dilakukan bersama. Karena apa? Karena antibodi yang ada tidak terlalu berpengaruh ya. Nah, contohnya apa? Vaksinnya, vaksin yang inaktif ya. Misalnya vaksin inaktif itu vaksin yang dimatikan ya. Nah, ini kalau diberikan tidak lama setelah apa namanya transfusi tidak masalah. Baik sebelum maupun setelahnya itu tidak masalah ya. Vaksin hidup oral, nah, ini mas vaksin tipoid. Nah, kalau rotavirus tadi sebelum ini itu kan ada risiko untuk mengganggu tapi tidak terlalu ya. Nah, bisa juga untuk yang vaksin influenza ini nggak terlalu masalah ya. BCG itu nggak masalah. Nah, ini yang yellow fever ini ada penelitiannya. Jadi antibodi yang didapatkan dari akibat infeksi Japanese encephalitis, ya, dia itu nanti antibodinya sifatnya non netralisasi terhadap virus yellow fever gitu ya. Nah, ketika apa ada non netralisasi antibodi itu, ketika berkaitan dengan virus yellow fever itu, ya, maka dia justru malah meningkatkan masuknya virus yellow fever itu ke dalam sel HPC. Ya. Sehingga apa? Sehingga malah respon imunnya justru lebih baik gitu ya. Nah, ini apa namanya? Beberapa contoh vaksin yang tidak berinteraksi dengan transfusi atau mempunyai interaksi yang sangat ringan. Ya. Nah, maka vaksin-vaksin yang golongan ini maka bisa diberikan dalam waktu yang tidak jauh dengan transfusi, ya, baik sebelumnya atau setelahnya. Nah, kadang-kadang produk darah itu kan tidak hanya sel darah ya, kadang-kadang diberikannya itu dalam bentuk imunoglobulin. Nah, maka kalau diberikannya bersama dengan imunoglobulin, maka boleh bareng-bareng, tapi kalau secara intramuskuler ya lewat otot, maka harus dengan di tempat yang berbeda dan dengan spek yang berbeda juga gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Bagaimana dengan transfusi dan vaksin yang mengandung measles dan BCL? Ini jadi masalah ya, karena memang banyak laporan yang eh,
mengatakan bahwa ini jadi berpengaruh itu ya kalau dengan vaksin measles dan varicella dengan transfusi ya. Nah, ini contohnya karena ada pengaruh, maka beberapa apa institusi resmi itu menganjurkan kalau dia ada injeksi imunoglobulin sebelumnya, ya ada jeda antara pemberian imunoglobulin sebelumnya dengan vaksin yang mengandung measles atau varicella. Nah, ini ada beberapa macam, ya. Ada yang 3 bulan, ada yang 5 bulan, tergantung dosis yang di sini, gitu ya. Nah, yang terkait dengan transfusi langsung, ya ini, ya kalau apa sebelumnya itu sudah mengalami transfusi plasma atau produk platelet, ya, maka jeda untuk dilakukan imunisasi lagi dengan measles dan varicella itu 7 bulan. Kalau darah lengkap, whole blood itu 6 bulan, ya. Kalau PRC itu 5 bulan, ya. Tapi kalau ini sel darah merah yang dicuci, ya, watch red blood cell ini ya tidak perlu karena sudah tidak ada antibodinya gitu ya. Nah, gitu. Nah, cuma ini ya yang masalah ini hasil penelitian terbaru ya. Pada komunitas seorang yang mengalami transfusi kronis ya dengan karena kondisi penyakitnya harus ditransfusi berulang ya. Maka dia dicoba dengan diberi vaksin MMR gitu ya. Nah, ternyata memang efektivitas pada pasien yang mengalami transfusi rutin itu lebih rendah daripada yang normal ya, yang daripada yang tidak mengalami transfusi rutin. Ya, kalau yang tidak transfusi rutin itu dia hanya mengalami apa? Efikasinya itu lebih dari 90%. Imunitas rate-nya itu lebih dari 90%, tapi kalau yang transfusi kronis itu 68 sampai 76% ya. Cuma masalahnya kadar antibodi terhadap measles rubella itu cenderung turun seiring dengan waktu. Ya, kalau begitu, padahal ini kan orang-orang yang mengalami transfusi itu kan yang rutin ya reguler itu kan mempunyai risiko untuk terkena penyakit ini. Ya, nah sehingga kalau antibodinya turun, maka risiko kena penyakit MMR juga meningkat gitu ya. Nah, sehingga ini perlu dipertimbangkan apakah memang masih dibutuhkan penundaan antara transfusi dengan apa namanya vaksinasi ya. Apakah harus dijeda gitu ya? Karena faktanya ketika divaksin pun dalam kondisi transfusi tidak terlalu lama ada efektivitas seperti ini. Sedangkan kalau tidak divaksinasi, menunggu jeda waktu yang lama, padahal dia kan terus-menerus melakukan transfusi, sedangkan kadar antibodi yang dibentuk akibat vaksinasi itu kan semakin hari semakin turun ya. Nah ini kita tunggu aja yang di terakhir ini nanti kebijakan institusi resmi itu seperti apa gitu ya. Saya kira demikian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.